Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Arsti Gulode dengan stampuk R1B1210002. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai sifat fisika tanah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Sebelum melangkah kepada penjelasan mengenai sifat fisika tanah, ada baiknya kita mengetahui definisi dari tanah itu sendiri. Menurut C.V. Marbut, tanah merupakan lapisan paling luar kulit bumi yang biasanya bersifat tidak padu dan mempunyai sifat tebal mulai dari selaput tipis sampai lebih dari 3 meter yang berbeda dari bahan di bawahnya. Secara fisik, tanah tersusun atas partikel mineral dan organik dalam berbagai ukuran. Seluruh sifat fisik tanah dipengaruhi oleh sistem 3 fase dan seluruh pemanfaatan tanah dipengaruhi oleh sifat fisik tanah. Tanah dikatakan basah jika hampir seluruh pori terisi oleh air, dan tanah dikatakan kering jika hampir seluruh pori terisi oleh udara. Baik, kemudian akan melangkah pada pembahasan mengenai sifat fisika tanah. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu 1. Berat, volume, dan berat jenis. 2. Porositas tanah. 3. Udara tanah. 4. Tekstur tanah. 5. Struktur tanah. Dan terakhir, konsistensi tanah dan warna tanah. Mungkin kiranya pembahasan mengenai poin-poin tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NIM R1B1210006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai berat volume dan berat jenis. Berat volume adalah rasio antara berat tanah kering mutlak dengan volume tanah apa adanya. Tanah yang mempunyai pori tertentu akan mempunyai berat volume yang rendah. Sebaliknya, tanah yang mampat akan memiliki berat jenis yang tinggi. Sedangkan berat jenis adalah rasio antara tanah kering mutlak dengan volume partikel tanah. Tanah dengan berat jenis yang rendah menunjukkan dominasi fraksi kasar. Sebaliknya, tanah dengan berat jenis tinggi menunjukkan dominan fraksi halus. Baik, selanjutnya yaitu porositas tanah. Porositas tanah menggambarkan jumlah pori yang ada dalam tanah. Biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Porositas tanah dihitung dengan menggunakan rumus N sama dengan 1 kurang BV per BD kali 100%. N sama dengan porositas tanah bagi BV yang sama dengan berat volume, bagi BD sama dengan berat jenis. Saya Krim Margito dengan NIM R1B1210012. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan, yaitu udara tanah. Fase gas dalam sistem dispersi tanah menempati pori makro dan bersifat dinamik dengan ketersediaan lenggas tanah. Udara tanah beberapa dengan udara atmosfer dalam beberapa hal, yaitu 1. Udara tanah tidak selalu terus-menerus terdapat dalam pori-pori, melainkan sli atmosfer maupun proses kimia seperti biologi yang berlangsung di tanah. 2. Udara tanah umumnya mengandung uap air lebih banyak daripada udara atmosfer. 3. Kandungan CO2 udara tanah umumnya lebih banyak, sedang O2 lebih sedikit. Kadar N hampir sama. Baik, nama saya Elsafira Kartini dengan NIM R1B1210016. Langsung saja, menurut Morn and Van Baren 1974, faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi atau susunan udara tanah yaitu iklim dan musim, di mana daerah tropik humid pada musim kandungan udara tanah lebih sedikit dibanding di daerah arid. Sifat tanahnya yang meliputi tekstur, struktur, dan tinggi permukaan air tanah. Tanaman penutup terdapat tanaman yang cenderung mengurangi kadar O2 dan menambah O2. Terdapat bahan organik dan kegiatan zootermik apabila aerob terbentuk CO2, sedangkan apabila anaerob berbentuk CH2. Berikut susunan kimia udara tanah pada tabel 3.2, yaitu unsur di mana unsur C aerasi baiknya CO2 dan aerasi buruknya CH4. Selanjutnya unsur N di mana aerasi baiknya NO-3 dan aerasi buruknya N2 dan NH+.
Selanjutnya unsur S. Aerasi baiknya SO- dan aerasi buruknya H2S dan S-. Selanjutnya unsur Fe. Aerasi baiknya Fe+++ dan aerasi buruknya Fe++. Selanjutnya unsur Mn. Aerasi baiknya Mn+++ dan aerasi buruknya Mn++. Selanjutnya unsur O2. Aerasi baiknya O2 lebih besar, sedangkan aerasi buruk O2 lebih kecil. Untuk aerasi baiknya berbau segar dan berwarna cerah, dan aerasi buruknya berbau busuk dan berwarna gley atau kelabu biru. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Retondo dengan NIM R1B1210118. D. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang merupakan gambaran deskriptif komposisi ukuran butir partikel-partikel penyusun tanah yang digolongkan ke dalam 3 ukuran utama, yaitu partikel kasar atau pasir, partikel halus atau lempeng, dan debu. Nama saya Laude Asrafil Maulana Nusria dengan NIM R1B1211020. Keterangan pada gambar, yaitu klasifikasi tekstur tanah menurut USDA adalah untuk peruntukan pertanian pada umumnya. Klasifikasi lebih berat bertumbuh pada fraksi tanah berukuran lempung dan debu. Ketersediaan hara tanaman lebih dipengaruhi oleh fraksi lempung daripada fraksi pasir. Kemudian struktur tanah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu struktur tanah. Struktur tanah adalah bagian dari sifat fisik tanah yang membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya koin, lempung, dan organik. Bangun struktur tanah berbeda-beda tergantung dari proporsi lempung dan organik sebagai pengikat yang ada di dalam tanah. Struktur tanah dideskripsikan berdasarkan tipe atau bentuk atau derajat atau kemantapan dan kelas atau ukuran. Penentuan tipe dan derajat struktur tanah dilakukan secara kualitatif di lapangan. Deskripsi derajat struktur menggambarkan kemudahan struktur tanah mengalami dispersi dengan adanya air di dalam poli. Fluid organik berperan dalam bentuk derajat struktur. Selanjutnya, konsistensi tanah, yaitu sifat fisik tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antar partikel penyusunan tanah. Konsistensi menggambarkan mudah tidak tanah hancur oleh suatu tekanan atau beban. Nama saya Syaban Rizal, NIM R1B1180056, akan menjelaskan warna tanah. Warna tanah menunjukkan secara relatif kandungan organik, komposisi kimia partikel, penyusun tanah, serta kadar kelembapan. Kadar bahan organik makin tinggi bahan organik, maka warna tanah akan gelap, dan makin stabil humusnya, warna tanah makin hitam. Warna tanah diukur dengan menggunakan 3 parameter, yaitu hue, value, dan chroma. Hue menggambarkan warna yang merajai atau warna dasar atau kualitas yang membedakan antara merah dengan kuning. Value menggambarkan nisbah atau berangsur-angsur dari putih ke hitam. Sedangkan chroma menggambarkan harkat kemurnian warna atau intensitas warna atau gelap terangnya suatu warna tertentu. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.